Pemirsa, saat ini kita bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Muryani, kakek pencipta alat pembuatan BBM berbahan plastik. Halo, selamat sore Pak Muryani. Selamat sore Pak Pram. Ya, Pak Muryani, bisa Anda jelaskan dari mana awalnya Anda terinspirasi untuk membuat BBM dari limbah plastik? Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada media yang pada sore hari ini telah meliput saya, yaitu asal-usulnya untuk menciptakan yaitu alat mesin pengelola limbah plastik. Itu asal-usulnya dari orang tua, dari bapak saya yang bernama Bapak Sutardi dan sekarang sudah meninggal. Dia mengatakan atom adalah ada kandungannya gasolin. Di situ Mas Pram. Lalu sebelum ucapan ayah Anda itu, kapan kira-kira itu berlangsung? Sekitar tahun berapa? Untuk berlangsungnya tahun 2009. Tahun 2009, setelah itu saya bekerja di kebersihan tingkat kelurahan. Mengingat adanya sampah plastik yang ada di Kelurahan Lingi itu bergentayangan kemana-mana, maka itu langsung kita pilah, kita bikinkan mesin yang seperti yang sudah ada itu. Pak Muryani, dari mana Anda belajar membuat BBM dari limbah plastik ini? Untuk belajar itu dari itu tadi Pak, pertama dari orang tua, lah kita teruskan tahun 2009. Jadi ya untuk penemuan sendiri gitu Pak. Apakah orang tua Anda memang latar belakangnya memang seorang pengajar atau bagaimana? Bukan Pak, dia adalah petani. Tapi bapak saya itu selalu kreatif ya Pak. Selalu kreatif, sedangkan mempelajari juga untuk pembuatan kompos atau apa itu kan. Akhirnya dia itu mengasihkan tahu kalau atom itu ada kandungannya gasolin. Bapak saya itu saya suruh bikinkan Pak itu. Nah itu masih pakai pipa atau omplong. Omplong itu ditutupnya di lubang, besi dibengkokkan itu pipa, langsung dikasih lampu sentir bawahnya itu atomnya dipotong-potong masukkan di omplong. Nah itu keluar cairan, kita tuang, hidup. Nah itu saya waktu itu di situ Pak. Pak Muryani, sudah berapa lama Anda dapat berhasil membuat mesin atau alat pembuat BBM ini? Ya, maksudnya tahun 2009 Pak. Ya, 2009 sudah mulai merakit seperti itu? Ya, sudah mulai merakit dan sudah mulai bisa memilah-milah, bisa mengonstruksi, yaitu bisa memisahkan antara solar untuk minyak tanah dan untuk premiumnya Pak. Itu sudah kita bisa menciptakan untuk berpilah-pilah. Iya Pak Muryani, mungkin Anda bisa sambil menunjukkan jenis BBM yang dapat dihasilkan dari alat Anda. Katanya kami juga mendengar ada berbagai jenis bahan bakar seperti solar, bensin, dan minyak tanah. Tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa katanya ada gas yang dibakar, plastik yang dibakar tersebut menghasilkan sebuah gas yang nantinya akan menghasilkan solar, bensin, dan minyak tanah. Itu bagaimana dipisahkannya? Mungkin Anda bisa sambil menunjukkannya, Pak Muryani. Oh iya ya Pak, ya bisa. Nah ini Pak ya, ini suatu contoh untuk solar, sejenis solar ya, setara solar. Ini yang agak kemerah-merahan. Terus ini yang agak kemerah muda, ini satu contoh minyak tanah, setara minyak tanah. Terus yang ini untuk premiumnya, sejenis premium ini. Nah ini. Iya, Pak Muryani, itu sekitar 1 liter mungkin ya? Ya, ini 1 liter. Ini. Nah, Pak Muryani, saya penasaran bagaimana menghasilkan, berapa yang dibutuhkan, plastik yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 liter premium misalnya dari sebuah plastik. Berapa banyak dibutuhkan? Kalau untuk plastik yang 10 kilo Pak ya, ini 10 kilo untuk menghasilkan solarnya macam ini adalah 6 liter ya. Untuk solarnya 6 liter, kalau untuk bensinnya 2,5 liter, untuk minyak tanahnya 1,5 liter itu dalam 10 kilo. Untuk biaya operasionalnya itu gas yang 3 kilo itu habis 3 kilo. Harga 18.000.
Nah, Pak, itu di sebelah Anda salah satu mesinnya, Bapak? Iya, ini. Apakah sudah Ini ada mesin. sebutan nama atau? Sudah Pak, ini kita namakan destilator sampah plastik gitu ya. Mhm. Nah, Destilator sampah plastik. Bapak ini kan dari pembakaran plastik yang nantinya diambil dari gasnya. Nah, lalu bagaimana cara gas itu dapat terpisah sehingga menjadi solar, bensin, dan minyak tanah? Apakah ada alat penyaring khusus? Ada Pak ya, ada. Nah ini untuk destilatornya masuk dalam mesin sini. Nah ini ada kondensor Pak ya. Ini kondensor. Nah ini. Nah suatu contoh yang di sini ini solar. Ya. Yang di sini solar, terus yang di sini itu. Nah ini suatu contoh kontak ini Pak. Ini adalah solar. Ya. Terus yang ini minyak tanah. Yang di sini bensin. Di sini bensin. Oke. Jadi bensin, minyak tanah, sini solar, Pak. Lalu Nah, Pak, semua itu, ya, iya silakan. nah, semua itu adalah untuk pemilahannya kuncinya di kondensor ini. Ini kuncinya di kondensor ini. Pak Muryani, apakah ada jenis-jenis plastik tertentu yang dapat diolah menjadi sebuah bensin atau minyak tanah atau solar? Atau Tidak, Pak. semua plastik bisa? Semua plastik dari bungkus mie, ya, dari bungkus mie itu bisa, dari kresek-kresek itu bisa, dan plastik PP, PE, daun, semua plastik. Yang penting tidak mengandung aluminium foil. Jadi sebelum Anda memproses plastik tersebut harus dipisahkan? Ya, harus kita bersihkan dan harus kering. Itu. Ya Bapak, ini mengapa Bapak kira-kira aluminium foil tidak boleh ikut disertakan dalam limbah plastik tersebut? Nah, karena plastik yang mengandung aluminium foil jenis aluminium itu kan sejenis pendingin, Pak ya. Ini dari pendapat saya, itu adalah sejenis pendingin. Jadi kalau masuk ke destilator di dalamnya itu, nah itu nanti akhirnya apa? Dia mengurangi hasil dari hasil penyulingan itu tadi, kan gitu. Dan suhu panasnya juga akan mengurang karena dia itu adalah namanya aluminium, itu jenis pendingin kalau untuk pendapat Bapak ya. Itu aja. Pak Muryani, di belakang Anda selain ada satu mesin destilator, juga ada di belakang sana satu mesin destilator lagi. Apakah ini memang sengaja dibuat? Ada pesanan khusus atau bagaimana? Iya Pak, ini ada pesanan khusus. Nah, kalau yang ini besar ini adalah untuk Sidoarjo ya, Surabaya. Kalau yang ini masih ini yang dikerjakan ini untuk Jakarta ini. Yang ini untuk Jakarta. Para pemesannya ini biasanya bergerak di bidang apa Pak Muryani sehingga memang berani mau memesan dari Pak Muryani? Di bidang persampahan Pak. Di bidang apa? Mohon maaf? Di bidang persampahan atau dia yang mempunyai limbah-limbah plastik. Ini berapa lama Anda membuat alat destilator ya? Iya, destilator sampah plastik. Berapa lama dibuat? Bisa dibuat ini dalam sehari? Itu dalam satu unit 20 hari. 20 hari? Iya. Lalu apakah selama ini akan mendapatkan hambatan atau kesulitan dalam membuat mesin tersebut? Ya tidak Pak, tidak ada untuk hambatan-hambatan itu tidak ada. Alhamdulillah ya lancar-lancar saja. Kalau sejauh ini sudah berapa unit Bapak yang sudah Bapak hasilkan dan Bapak jual? Yang kita jual pemesan itu tahun 2014 sampai 17 itu 26 ini Pak. 26 unit? Ya, 2014 sampai 2017 itu 26 unit. Tersebar di seluruh Indonesia kah? Iya. Sudah sampai Kalimantan, Ambon. Ya, Pak, saya penasaran berapa Bapak menjual satu unitnya, Pak? Kalau yang kapasitas 10 kilo, itu 30 juta. Wow. Kapasitas 50 kilo, itu 75 juta. Kalau yang kapasitas 1 kintal, 95 juta. Bapak ini kan sudah banyak sekali sekitar puluhan unit yang Bapak jual. Sedangkan ada juga peneliti yang mengatakan bahwa bensin yang dihasilkan dari mesin Bapak ini kurang sempurna. Apakah ada keluhan dari mereka yang sudah membeli? Alhamdulillah selama ini tidak ada Pak, tidak ada keluhan.
Nah, Bapak kan sudah berjalan dari tahun 2014 ya Pak yang menghasilkan alat destilator ini. Apakah ada dari pemerintah kota Jawa Timur mengajak Anda untuk kerjasama? Ya untuk sementara ini dari kabupaten Pak, dari kabupaten sekarang ini sudah mulai untuk merespon dari hasil ciptaan saya, itu lewat dari Bapeda Pak. Apa saja Pak yang sudah mereka berikan atau kerjasama apa yang sudah dilakukan dengan Bapak Muryani? Ya untuk dana binaan juga dari kabupaten sedikit banyak yang sudah dapat. Dari provinsi juga ya sedikit banyak sudah dapat Pak. Dan sudah dapat penghargaan dari provinsi dan dari kabupaten, dari provinsi kebetulan juara 2 kemarin untuk lomba. Bapak sejauh ini sebelum Anda membuat alat destilator ini profesi Anda sebagai apa? Saya memang betul tukang sampah Pak. Dan hingga Anda sudah menghasilkan puluhan unit destilator, apakah profesi Anda sampai saat ini masih menjadi tukang sampah? Tetap jadi tukang sampah. Apa yang membuat Anda sampai sekarang tetap bertahan, padahal harga yang Anda jual per unit itu cukup sangat mahal sekali, sekitar puluhan juta? Gini Pak ya, memang saya itu paling hobi, paling senang itu bekerja di sampah ya Pak. Jadi mulai masuk dari Paskun Kelurahan, saya itu 2004. Ya itu sudah saya mengelola sampah tapi belum saya menciptakan alat tersebut. Nah itu memang saya sudah mengelola sampah. Jadi untuk daunnya kita bikin pupuk organik. Nah, untuk plastiknya akhirnya kita bisa menemukan alat tersebut, bisa menciptakan ini, akhirnya plastiknya ya kita pilah, kita proses, dan yang terbuang ke TPA itu sangat kecil. Dalam 1 ton sampah yang masuk ke TPA cuma 60 kilogram. Bapak sejauh ini kan sudah banyak sekali puluhan unit dan di belakang Anda juga ada beberapa pekerja yang ikut membantu. Apakah Anda juga mempekerjakan seorang pegawai untuk membuat mesin-mesin tersebut? Tidak Pak. Ini bekerja, ini adalah tukang ngelasnya, ini adalah anak saya. Nah, ini adik saya. Jadi keluarga diikut sertakannya Pak ya? Iya, keluarga. Dan sejauh ini bagaimana masyarakat sekitar Bapak dengan temuan Bapak ini? Untuk sekitar, ya biasa-biasa aja Pak. Untuk tanggapannya, ya baik. Ya banyak yang mengucapkan terima kasih karena bisa mengurangi sampah plastik yang ada di Kelurahan Lingi. Lalu banyak yang terbantu tidak Pak dengan hasil dari destilator tersebut? Maksudnya Pak? Banyak yang terbantu tidak dengan adanya pembuatan mesin ini sehingga menjadi sebuah bensin, solar, dan minyak tanah oleh warga? Terbantu tidak warga dengan hal itu? Ya, sangat terbantu Pak, sangat terbantu. Masalahnya ya banyak juga dari mesin bajak sawah itu yang menggunakan juga solar dari sini Pak. Oke, apakah sudah pernah diuji cobakan Pak ke mobil? Mobil sudah pernah, kemarin sudah juga di labkan di ITS Pak.